Shalom buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus anggota paduan suara Cantate Domini. Kita berjumpa dalam ibadah PA bulanan kita hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 2 ayat sada. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Kau Allah yang telah menghantarkan kami sampai di bulan ini. Di dalam persekutuan kami, ibadah yang kami lakukan melalui PA hari ini. Tuhan yang Maha Baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan boleh menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mau beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 10 yang menjadi ayat bulanan di bulan Agustus sesuai dengan almanak kita. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10 saya baca terlebih dahulu dalam bahasa Batak. Molo di paholang ho sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala di lehon ho asini roham tu namale jala di pasabam ho rohani nadangol jadi bisar mahati uronmu di bagasan haholomon jala hagulaponmu tudoson hosniari. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini saya katakan tadi merupakan nats atau ayat bulanan kalau kita katakan di gereja kita di bulan Agustus sesuai dengan almanak kita. Kalau kita masuk di dalam bulan ini Agustus, tentu yang terbayang dalam pikiran kita, yang kita ingat adalah
peringatan hari kemerdekaan kita, hari kebebasan negara kita dari penjajah. Bulan ini 75 tahun kita sudah merdeka. Walau masih banyak belenggu-belenggu atau kuk-kuk perhambaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, walau masih ada ketidakbebasan yang kita alami, tetapi satu hal yang harus kita ingat, setiap kali kita masuk di bulan Agustus, kita ini adalah bangsa yang merdeka. Kalau kita mengingat kita adalah bangsa yang merdeka, tentu ada hal yang mau disuarakan di hari kemerdekaan itu. Kita menghendaki kebebasan kemerdekaan, maka kita juga tentu pasti menyukai dan harusnya berusaha membawa kebebasan. Karena apa? Karena apa yang kita inginkan diperbuat orang lain kepada kita, itulah yang akan kita lakukan, kata Yesus. Apa yang tidak kita inginkan diperbuat orang lain kepada kita, jangan juga lakukan itu kepada orang lain. Karena itu hari ini kita diingatkan di bulan peringatan kemerdekaan kita. Kita diundang oleh firman Tuhan untuk menjadi pembawa kebebasan terhadap sesama. Pembawa kemerdekaan terhadap orang yang terbelenggu, terhadap orang yang masih terbeban oleh berbagai kuk yang menekan hidupnya. Hari ini itu sangat penting, bulan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya kemerdekaan kebebasan itu adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan kita mengatakan adalah hak ajasi manusia, hak setiap orang untuk merdeka. Tuhan pun menghendaki itu. Itu sebabnya dia berseru, salah satu syarat ketika kita mau menghadap Allah, ketika kita mau beribadah, ketika kita mau merayakan kebebasan kita, kemerdekaan kita, ingat jugalah untuk membebaskan orang yang masih mengalami belenggu-belenggu ketidakbebasan. Saudara-saudaraku, jikalau bukan karena pandemi COVID-19, biasanya jangankan di tanggal 8 Agustus 88 hari ini, mulai dari 1 Agustus saja bendera sudah berkibar di depan rumah kita masing-masing. Mulai dari 1 Agustus biasanya sudah banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat. Berbagai pertandingan hampir di semua lembaga, baik itu dalam lembaga pendidikan, baik juga itu di gereja, lembaga swasta atau negeri, mulai dari tingkat RT sampai nasional. Biasanya sudah ada berbagai pertandingan kegiatan yang kita lakukan. Tapi karena situasi sekarang yang bisa kita rasakan bagaimana ketidakbebasan kita oleh karena ancaman COVID, coronavirus yang masih menakutkan dan masih terus bertambah yang diserang oleh virus itu pun bagian dari ketidakmerdekaan kita. Karena itu kita disuruh untuk menjaga diri supaya kita tidak menjadi pembawa penyakit kepada orang lain. Kalau kita menjaga diri kita, itu sama dengan menjaga saudara-saudara kita juga. Kalau kita mau merdeka, itu berarti kita ditugaskan juga untuk membawa kemerdekaan itu. Kalau kita tidak menghendaki kita sakit, itu berarti kita juga ditugaskan untuk membawa kesembuhan kepada yang sakit. Kenapa? Firman Tuhan yang memerintahkan. Ada hal yang sangat luar biasa dalam Yesaya 58 ini. Bahwa firman ini adalah bagian dari jawaban Allah melalui Nabi Yesaya.
Hal apa yang harus dilakukan umat Allah supaya doanya, supaya ibadahnya, supaya puasanya diindahkan, diperhatikan dan didengar oleh Tuhan, supaya ibadahnya, doa-doanya, puasanya membawa sukacita dan kebahagiaan bagi umat yang melakukannya. Dalam hal ini secara khusus pasal 58 ini berbicara tentang puasa, di mana umat mengeluh, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ini keluhan, semacam seruan atau kita katakanlah tuntutan dari umat yang sudah melakukan ibadah, yang sudah berpuasa, yang sudah merendahkan diri menurut mereka. Tetapi ibadah puasanya dikatakan mereka sendiri yang mengaku bahwa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka. Tuhan seperti tidak mengindahkan ibadah mereka yang sampai sujud ke tanah. Bahkan kadang-kadang menghindari semua kenikmatan dunia. Tetapi jawaban firman Tuhan mulai dari ayat 6 itu sungguh di ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah puasa yang ku kehendaki. Karena engkau berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya, kenapa puasanya tidak diindahkan? Kenapa mereka merendahkan diri tetapi tidak dipedulikan oleh Allah? Karena mereka berpuasa tapi sambil menindas orang, memukul, memaksa, bahkan dikatakan tadi memukul dengan semena-mena dan bertindak, berkelahi, berbantah, memukul orang. Itu adalah puasa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu apa yang dikehendaki oleh Allah? Supaya ibadah kita, supaya doa-doa kita, bahkan kalau ada di antara kita yang suka berpuasa, puasa dalam arti mungkin tidak makan dan menahan lapar dan haus sampai 1 hari atau 2 hari atau 1 malam. Jika itu kita lakukan supaya itu berguna bagi diri kita pun diindahkan oleh Allah menurut firman ini. Ada hal yang harus kita lakukan mulai dari ayat 6 sampai ayat firman Tuhan yang kita dengar. Salah satunya adalah jika engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Firman hari ini, ayat bulan ini. Mengenakan kuk itu berarti jangan lagi menindas, jangan lagi menekan atau menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apa artinya ini? Dalam kehidupan kita, coba kita bayangkan kapan ini atau dalam keadaan apa kita lakukan ini. Jika ada orang yang lemah, yang mungkin punya hutang atau melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, lalu dikatakan di sini, jangan kau menambahkan kuk kepada dia yang mungkin karena kemiskinannya belum bisa membayar hutangmu, yang mungkin karena kebodohannya sehingga tidak bisa melakukan seperti yang kau kehendaki. Janganlah menunjuk-nunjuk dia dengan jarimu dan memfitnah atau mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Bebaskan dia dari kuk itu. Tolong orang yang sudah terbeban itu, yang bisa jadi saya katakan tadi, karena kesempatan tidak ada bagi dia, karena ada kekuatan yang menekan hidupnya, sehingga dia tidak berani mengatakan yang benar, sehingga dia tidak bisa melakukan seperti yang seharusnya dilakukan. Jika doamu mau didengar, jika ibadahmu membawa faedah, manfaat dalam hidupmu, jika itu yang kita kehendaki, bebaskan orang yang terbeban. Kebebasan menjadi syarat untuk
berkenan kepada Allah. Kebebasan dari mana? Di ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Apa artinya? Ketika kita lapar, bukankah kita menghendaki makanan? Ketika kita haus, bukankah kita menghendaki air? Ketika ada rasa lapar oleh persekutuan di dalam kehidupan kita, kita merindukan persekutuan yang hangat. Lakukan seperti itu kepada mereka yang sedang lapar dan haus akan persekutuan yang indah di tengah keluarga. Puaskan hati orang yang tertindas. Ini tindakan pembebasan. Allah di dalam Kristus telah membebaskan kita, maka sudah menjadi tugas kita untuk membebaskan orang yang terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Kemiskinan, kebodohan. Terbelenggu oleh apa? Karena pandemi COVID-19 sekarang bisa jadi di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ekonominya terancam, bahkan mungkin biaya anak-anak untuk sekolah ada yang sudah terancam. Saudara-saudaraku, sebagai anggota paduan suara, sebagai orang yang suka memuji Tuhan, Cantate Domini, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai ibadah kita. Kalau Yakobus katakan, bantu orang miskin, anak yatim dan janda, maka itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mau beribadah memuji Tuhan berkantate Domini seperti nama paduan suara kita? Ketika kita menunjuk-nunjuk orang dengan jari kita, ketika kita memfitnah, bahkan bisa jadi tanpa kita sadari turut mendukung kabar-kabar bohong, hoaks yang bisa menekan orang-orang yang mau maju, tetapi kita bahkan ikut menghalanginya. Karena itu, jika kita meneladani Yesus sang pembebas yang sejati itu, melakukan kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari keterpurukan ekonomi, kita mau saling peduli, marasini roha, janji Tuhan yang akan diterima oleh orang yang mau melakukan firman ini di ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Kita adalah anak-anak terang. Karena apa? Karena Yesus adalah terang yang sudah datang ke dunia. Terang itu yang kita terima oleh orang yang percaya. Kita yang sudah mengaku iman percaya kepada Yesus, berarti kita juga adalah terang. Kalau Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Lalu di Efesus dikatakan, engkau juga adalah terang dunia. Matius dikatakan, jadilah terang dunia. Pembawa terang berarti menghancurkan kegelapan. Dan sekalipun kegelapan dunia, apa itu kegelapan? Berbagai bentuk-bentuk kejahatan, kebohongan, penindasan. Sekalipun kita diperhadapkan dalam situasi di lingkungan, di tengah-tengah orang yang suka melakukan kegelapan itu, kamu akan terbit. Kegelapanmu sekalipun akan terbit seperti rembang di tengah hari. Kalau Yesus adalah terang, telah membebaskan kita dari kegelapan dunia ini. Dan itu yang dikatakannya, bahwa Dia telah mengangkat kita, memindahkan, mengeluarkan kita dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Yesus telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kuk yang menekan kita, supaya kita mendapatkan ketenangan hati, kepuasan hati, supaya kita menerima anugerah terang yang sejati. Maka firman Tuhan, tetaplah dalam terang itu, supaya terangmu akan terbit dalam gelap. Kalau kita hadir sebagai terang, kegelapan dunia akan sirna. Kalaupun kita berada di kegelapan itu, maka di situ pun kita akan terbit seperti rembang di tengah hari. Kalau di bahasa Batak, songon di hosniari, itu puncak terang. Kalau di jamnya orang Batak itu dibilang hosniari, itu jam 12 siang.
Kamu akan terbit seperti rembang tengah hari. Terang yang luar biasa akan terus memancar ketika kita tetap hidup dalam terang, pembawa kebebasan kepada orang yang tertindas, yang terbelenggu. Janji Tuhan ini, jika kita baca mulai dari ayat 8, di ayat 9a dikatakan, janji Tuhan, doamu akan dikabulkan, hidupmu akan berhasil, dan kamu akan menjadi terang, dan terangmu akan terbit seperti rembang di tengah hari. Siapa yang tidak mau itu? Kalau kita mau itu, amang inang saudara-saudaraku semua, mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kita tidak akan menjadi kecewa, tetapi kita akan terus berusaha. Sekalipun COVID mengancam, kita tetap berbuat apa yang bisa kita lakukan dengan hikmat dan terang yang dari Tuhan itu. Kita akan tahu memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita katakan, yang menyemangati orang yang lemah, yang menyemangati orang yang sakit, yang memberikan kepuasan kepada orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kasih sayang, akan perhatian. Jika kita tetap di dalam firman itu, disitulah kita menjadi terang. Sebab firman itu adalah pelita, firman itu adalah Yesus, Yesus itu adalah terang dunia. Maka jadilah juga pembawa terang, pembawa kebebasan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pembawa kebebasan kepada orang yang masih terbelenggu. Kau Allah yang telah memberikan kami kebebasan dari kuasa dosa, bebaskan juga kami dari keegoisan kami, dari pikiran-pikiran kami yang bisa mengganggu ketenangan diri kami dan merusak persekutuan kami dengan orang lain pun dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami lebih sering memikirkan diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri. Tapi tolong kami supaya kami peduli terhadap sesama kami yang mungkin ada di sekitar kami, orang yang membutuhkan uluran tangan kami, yang mungkin ada di sekitar kami, di tengah keluarga kami, bahkan di rumah kami, yang sedang merindukan hangatnya kasih sayang. Tuhan, Engkau adalah kasih, Kau adalah terang, terangilah pikiran kami, terangilah lingkungan kami. Kuduskan dari segala kuasa yang membebani kehidupan masyarakat, secara khusus virus corona yang masih mengancam bumi ini, kota kami, bahkan lingkungan kami sampai sekarang masih terus bertambah yang diserang oleh virus itu. Tuhan yang maha baik, lindungi kami. Terang-Mu yang ajaib itu yang memulihkan keadaan kami, memulihkan kota kami. Berkati para pemerintah, para medis kami. Dan di antara jemaat-Mu Tuhan, ada beberapa orang yang sedang bertugas di situ, yang sedang berjuang melawan virus itu, menyembuhkan orang yang sakit. Lindungilah mereka. Kami berdoa secara khusus buat keluarga Amang Dokter TPH Tapea Inang Boru Silalahi. Tuhan, Engkau mengetahui mereka dalam tugasnya. Pulihkan keadaannya Tuhan. Jika Amang itu kami dengar sedang kurang sehat, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan juga yang memberkati keluarganya, menjaga mereka agar mereka tetap menjadi alat Tuhan, membawa kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, agar mereka tetap menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan untuk melakukan pelayanan di tengah masyarakat pun di tengah gerejamu. Tuhan yang maha baik, Kau mengetahui keadaan umat-Mu masing-masing, secara khusus anggota paduan suara Cantate Domini dalam situasi COVID di mana kami harus beribadah di rumah kami, dan sebagian kami secara terbatas boleh datang ke gerejamu dalam ibadah minggu. Tetapi dalam PA ibadah kategori juga untuk paduan suara Cantate Domini, kami masih melakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah hati kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati mereka yang sedang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini. Berikan sukacita, tambah umur, tambahlah kebahagiaannya Tuhan, ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Dan jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang kurang sehat, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaannya.
khususnya anggota paduan suara Cantate Domini untuk inang kami, inang Dorcas Boru Pasaribu, inang Sintua Erhuta Soit, juga untuk hamba Mamang Sintua Te Manulang. Tuhan, biar mereka juga boleh berkantate dengan sukacita yang daripadamu. Biarlah Tuhan memulihkan keadaannya. Begitu juga dengan inang Sitompul Boru Sidabutar. Tuhan yang memberikan kesehatan. Dan semua jemaatmu yang masih kurang sehat, biarlah Tuhan juga yang melawat. Untuk program gerejamu Tuhan, yang sudah diprogramkan, ajar kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan dalam situasi ini. Pakai kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan masuk dalam diri kami masing-masing, di tengah kota kami, di tengah gerejamu. Tapi biarlah terangmu yang ajaib itu menerangi setiap hati untuk dapat berpikir dengan jernih dan berbuat sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati ibadah kami dan setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 710 ayat sada. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.